Oke adik-adik, setelah sebelumnya kita mempelajari uji preklinik, kali ini kita ke uji klinik. Pada tahap pengembangan obat, jadi senyawa baru akan melewati uji praklinik yang terdiri atas uji farmakodinamik, kemudian uji farmakokinetik dan uji toksikologi. Kemudian, setelah melewati uji praklinik, senyawa akan melalui uji klinik, meliputi uji fase 1 pada manusia sehat, kemudian uji fase 2 pada pasien, uji fase 3 pada pasien dengan jumlah yang lebih banyak, kemudian uji fase keempat, populasi pasien. Kita mengulang uji praklinik. Uji praklinik bisa dengan in vitro, bisa dengan hewan coba. Jadi yang diamati adalah efek farmakologi. Di sini kita juga bisa melihat hubungan antara dosis dengan efek. Untuk farmakodinamik yang kita amati adalah mekanisme kerja, kemudian efek lain yang diberikan oleh senyawa baru, kemudian efek terhadap jaringan atau sistem metabolisme. Untuk uji farmakokinetik, kita akan mengetahui pola absorpsi, pola eliminasi, disposisi, dan ikatan protein, kemudian multiple dosis dan metabolit. Kemudian untuk uji toksikologi, akan kita ketahui hasil uji toksisitas dan spektrum efek samping obat. Nah, untuk uji toksisitas, ada uji toksisitas akut, subkronik, kronik, dan uji toksisitas khusus. Nah, setelah obat melalui fase praklinis, maka dilanjutkan ke uji klinis. Ingat, kalau kapan obat itu akan melewati uji klinis, setelah dirasa uji praklinisnya itu potensial untuk dilakukan pengembangan terhadap obat tersebut. Untuk uji klinik sendiri, uji klinik adalah penelitian eksperimental terencana dengan subjek penelitian manusia. Efek perlakuan diukur dan dianalisa, variabel perancu dikontrol dengan baik, uji klinik acak terkontrol. Jadi kita menggunakan sistem random ya. Nah, di sini ada aspek ketersamaran atau pembutaan, jadi kita tidak memilih satu dengan yang lainnya, tetapi random, jadi randomized blinded trial atau RBT. Kemudian untuk pelaksanaannya bisa satu peneliti dengan beberapa kasus atau multi-center. Uji klinik sendiri seperti tadi sudah diterangkan melewati 4 fase. Yang pertama fase 1 pada manusia yang sehat. Kemudian yang kedua fase 2 pada pasien. Fase 3 pada pasien lagi. Jadi uji klinik acak terkontrol. Kemudian fase keempat populasi pasien pada post marketing. Nah, pada fase 1 ini merupakan konfirmasi dari temuan pada uji praklinik. Jadi meliputi kinetik, dinamik, dan efek farmakoterapi, efek samping obat, dan tolerabilitas. Kemudian untuk uji fase 2 pada pasien adalah studi pendahuluan pada pasien. Jadi meliputi uji manfaat pada pasien terbatas, kinetik, penentuan dosis, lingkup terapi, efek samping obat, dan tolerabilitas. Kemudian untuk fase 3 pada pasien dengan jumlah peserta yang lebih banyak, dilihat bukti keamanan dan bukti manfaatnya. Kemudian dilihat juga regimen dosisnya. Kemudian pada uji fase keempat pada populasi pasien, jadi post marketing. Jadi setelah lolos pada uji ketiga, maka calon obat didaftarkan ke FDA untuk mendapatkan approval. Nah, kalau sudah di-approve, maka obat bisa diedarkan. Nah, setelah obat diedarkan, ada uji lagi pada fase keempat, jadi pada post marketing. Nah, ini digunakan untuk melihat penggunaan senyawa baru tersebut pada populasi pasien yang lebih luas. Untuk desain uji klinik ada studi kohort dan studi klinik. Untuk studi kohort dilihat dari kelompok pelakuan dan kelompok kontrolnya, diobservasi sampai terjadi efek. Kemudian untuk uji klinik sama ya, diobservasi sampai terjadi efek. Kemudian dilihat dari alokasi subjek maupun metode pelakuan. Untuk studi kohort alamiah, kalau untuk studi klinik ditentukan oleh peneliti. Kemudian untuk pelakuannya, studi kohort tanpa pelakuan, studi klinik dengan pelakuan. Kemudian untuk jenis, untuk studi kohort
studi observasional, kalau untuk uji klinik studi paralel. Bisa pasangan serasi, bukan serasi, kemudian desain menyilang. Berdasarkan tujuan akhirnya, uji klinik terdapat beberapa jenis. Yang pertama, uji klinik pragmatik untuk menetapkan hasil uji dalam tata laksana pasien sehari-hari. Uji klinik eksplanatori, studi farmakodinamik atau studi laboratorium lain dilaksanakan dalam keadaan ideal, bukan alamiah. Kemudian uji klinik negatif untuk menunjukkan bahwa antara kedua regimen tidak terdapat perbedaan. Desain uji klinik paralel, jadi subjek penelitian secara random dibagi atas kelompok pelakuan dan kelompok kontrol, kemudian dilihat efeknya. Untuk uji klinik menyilang, jadi subjek secara random dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B. Kelompok A sebagai kelompok pelakuan, kemudian kelompok B sebagai kelompok kontrol, dilihat efeknya. Kemudian subjek dilakukan periode washout, jadi periode penghilangan efek dari obat pertama. Kemudian secara menyilang diganti atau ditukar untuk subjek B menerima kelompok kontrol, kemudian untuk subjek A menerima perlakuan. Kemudian dilihat efeknya masing-masing. Pada desain uji klinik menyilang, kita akan mengenal istilah efek carryover, yaitu efek obat pertama belum hilang pada saat dimulai pengobatan kedua. Kemudian efek order, terjadi perubahan derajat berat penyakit, keadaan lingkungan selama penelitian berlangsung. Kemudian ada periode washout. Nah, periode washout ini digunakan untuk menghilangkan efek obat awal sebelum pengobatan kedua dimulai. Kekurangan penelitian ini, waktu penelitian lebih lama, kemungkinan dropout pada subjek lebih besar. Langkah-langkah untuk pelaksanaan uji klinik, yang pertama merumuskan masalah dan hipotesis, kemudian menentukan desain uji klinik yang sesuai, menetapkan subjek penelitian, mengukur variabel data dasar, melakukan randomisasi pengelompokan, kemudian melaksanakan pelakuan, mengukur variabel efek, dan menganalisa data. Untuk perumusan masalah dan hipotesis, mungkin ini lebih jelasnya akan dibahas pada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi ada rumusan masalah yang dikemukakan dalam kalimat tanya, substansi yang dimaksud hendaknya khas, tidak bermakna ganda, tidak terdapat banyak pertanyaan penelitian, dan dipertanyakan secara terpisah. Kemudian untuk hipotesis, kalimat deklaratif yang jelas dan sederhana, mempunyai landasan teori yang kuat, menyatakan hubungan antara satu variabel tergantung dengan satu variabel atau lebih variabel terikat. Kemudian memungkinkan diuji secara empiris, rumusan harus khas dan menggambarkan variabel-variabel yang diukur dikemukakan a priori. Bagaimana cara menentukan desain uji klinik yang sesuai? Desain yang dipilih adalah desain yang paling sederhana yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, sehingga mudah interpretasinya. Untuk subjek penelitian, jadi populasinya, jadi populasi itu apa? Pengertian sehari-harinya adalah penduduk di suatu tempat. Kemudian penelitian, setiap subjek dapat berupa manusia, binatang percobaan, data laboratorium, dan lain-lain yang memenuhi karakteristik yang ditentukan. Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran akhir penerapan hasil penelitian dan bersifat umum. Pada penelitian klinis biasanya dibatasi oleh karakteristik demografi, misalnya kelompok usia, jenis kelamin, dan karakteristik klinis, misalnya anak sehat, bayi BBLR, kemudian bumil anemia. Pada penelitian perbandingan efektivitas antibiotik baru A dengan antibiotik standar B pada bayi menderita sepsis, maka populasinya adalah bayi yang menderita sepsis. Populasi terjangkau, bagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti. Bagian populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu, misalnya pasien morbili yang berobat ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2004. Sampel dipilih dari populasi yang terjangkau. Sampel sendiri merupakan bagian atau subset dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu sehingga dianggap mewakili populasinya.
Seringkali kata populasi salah dipakai ya. Misalnya populasi pasien yang saya teliti ini terdiri dari anak berusia di bawah 5 tahun yang berobat di poliklinik psikiatri anak RSCM. Dalam hal ini sebenarnya yang dimaksud adalah sampel. Untuk sampel harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek pada populasi target dan populasi terjangkau. Jadi peneliti harus hati-hati agar kriteria tersebut relevan dengan masalah penelitian. Untuk kriteria eksklusinya antara lain terdapat penyakit atau keadaan lain yang mengganggu pengukuran maupun interpretasi. Misalnya studi kasus kontrol mencari hubungan faktor risiko dengan penyakit jantung bawaan. Jadi pasien dengan kelainan kromosom tertentu yang punya prevalensi penyakit jantung bawaan lebih tinggi tidak boleh disertakan. Terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan laksanaan, misalnya pasien yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Kemudian hambatan etis dan subjek menolak untuk berpartisipasi. Untuk subjek yang diteliti, subjek yang benar ikut serta dan diteliti. Jadi pada kelompok ini merupakan bagian dari sampel yang dikehendaki dikurangi dengan drop out, menolak diteliti, dan lain-lain. Penelitian selalu dilakukan pada sampel bukan pada populasi. Keuntungan penelitian dilakukan pada sampel murah, mudah, cepat, akurat, mewakili populasi, dan lebih spesifik. Uji klinik mempunyai keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya pada randomisasi, bias dapat dikontrol, variabel luar akan terbagi secara seimbang di setiap kelompok. Kriteria inklusi, perlakuan, dan outcome telah ditentukan terlebih dahulu. Secara statistik menguntungkan. Kelompok subjek merupakan kelompok sebanding sehingga intervensi luar yang mengenai kedua kelompok subjek tidak banyak berpengaruh. Untuk kerugiannya, desain dan pelaksanaan uji klinik kompleks dan mahal, seleksi tertentu tidak representatif terhadap populasi terjangkau atau populasi target, masalah etik, dan sangat tidak praktis.